Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya itu menjadi lancar dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq Bari ya Musawir ya Khufar ya Kohar ya Wahabu ya Rozak ya Fatahu ya Alim ya Khobitu ya Basit ya Khofidu ya Rofin ya Mungizu ya Mudil ya Samimu ya Basir Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khobir ya Halimu ya Adim ya Khofur ya Syakur Ya Ali ya Kabir ya Hafidu ya Muqits ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Raqib Mujibu ya Wasing ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Bangis ya Syahidu ya Haku ya Wakilu ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi ya Muhid Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad Somadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dohir Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Rauf Malikal Mulki ya Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Khoni ya Muhni ya Mani ya Daru ya Nafi ya Nuru ya Hadi ya Badihu ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Subur. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen kehadiran kalian. Pada mengatap orang ke saya. Fatan, Hadir. Nofri, Hadir. Nugi, Hadir. Jafran, Hadir. Intan. Hadir. Agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Oke. Setuju ya? Oke, sip. Jadi permainan itu seperti ini. Nanti kalian nyanyi balonku ada 5 ya. Nanti sambil megang spidol, nanti urutan seperti ini. Nanti kalau yang berhentinya di Firdan, misalnya yang anti Firdan yang kalah, berarti harus dihukum, harus nyanyi atau apa ya nanti ya. Paham? Oke, kita mulai. Jadi Jabri sambil nyanyi ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Nopri kalah ya, berarti apa? Dia nyanyi apa? Berdiri, Nopri berdiri. Apa? Mau apa? Nyanyi ya, silakan. Nyanyi apa? Ya wes, yo. Dekat kamera. 10 malaikat tentu kerjanya pengen tahu. Terus. Menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Tua Mikail memberi rezeki pada Nabi dan Rasul. Ketika Israfil tugasnya itu mengumpulkan kakalah. Keempat Israfil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa 5 dan 6 berkadang Nabi muntajat menyana Seru ya, lebih keras. 7, 8 Rohid dan Adit mencatat aman baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat itu penjaga pintu surga. Tepuk tangan. Mulai ya, dari siapa? Dari Nopri ya. Lagu apa? Balonku apa siapa?
Giliranku ya. Burung kakak tua, ayo. Satu kali lagi ya, nanti siapa yang maju. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Udah. Kan 2 engkau asliku. Ayo berdiri. Nyanyi, mana? Sini. Nyanyi apa? Ini Lagu apa? Ini mic-nya. padanku Ya, silakan. ada Sini. padanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya sih bener. Merpapas sudah yuk. Padanku Kita diri, kita cicak di diam merayap datang seekor nyamuk hap langsung. lalu tidak Ya udah, tepuk tangan. Udah ya. Kita akan belajar tentang kisah sahabat Umar bin Khattab. Di sini ada yang sudah tahu siapa itu Umar bin Khattab? Silakan tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu? Oke. Kalau tidak ada yang tahu, mari kita saksikan di sini bersama-sama kisah sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama, kelahiran Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Uzza, itu nama lengkapnya. Beliau lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad itu lahir, baru Umar lahir. Nama ayahnya Khattab bin Nufail al-Quraisy dan nama ibunya Khatamah. Ini biografi Umar bin Khattab. Terus ciri fisiknya itu seperti apa? Badannya itu tinggi besar, tegap, kekar, berotot ya. Jenggotnya lebat, terus tampan, serta kulitnya itu coklat kemerah-merahan. Itu ciri-ciri fisik dari Umar bin Khattab. Yang kedua, dia dibesarkan di Bani Adi. Ia sosok yang pemberani. Jadi Umar itu dibesarkan di Bani Adi, salah satu bani di Arab sana. Dia itu sosok yang sangat pemberani, gagah, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas. Sebelum masuk Islam, ia sangat memusuhi Rasulullah dan membunuh Bani Adi yang ketahuan masuk Islam. Jadi sebelum Umar masuk Islam, dia itu sangat membenci, sangat memusuhi Rasulullah SAW, dan beliau itu membunuh Bani Adi yang ketahuan masuk Islam. Jadi karena Bani Adi masuk Islam, itu dibunuh sama Umar. Kita lanjut. Yang B, Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana sih sejarah Umar bin Khattab masuk Islam? Ia sangat membenci Rasulullah saat berdakwah. Sebelum beliau masuk Islam, dia itu sangat membenci Rasulullah, saat berdakwah. Ketika di rumah adiknya, Umar mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah. Setelah membaca surat Toha ayat 1-8, Umar terharu dengan keindahan Al-Quran. Jadi ketika di rumah adiknya, itu Umar mendengar Fatimah sedang membaca Al-Quran, yaitu surat Toha 1-8, dan beliau itu sangat terharu dengan keindahan Al-Quran. Setelah itu Umar bergegas menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Jadi setelah mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah, itu Umar langsung hatinya itu tersentuh lah. Lalu beliau itu bergegas menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Itu masuknya seorang Khalifah Umar bin Khattab.
sebelumnya Rasulullah telah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hashim. Jadi sebelumnya itu Rasulullah telah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. 2 Umar itu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Hashim. Yang masuk Islam yaitu Umar bin Khattab. Berarti doanya dikabulkan seperti itu. Setelah masuk Islam, Umar menyuruh Rasulullah untuk tidak berdakwah lagi secara sembunyi-sembunyi. Jadi setelah Umar masuk Islam, Umar menyuruh Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan seperti itu. Yang C, terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Ketika Abu Bakar sakit, yaitu khalifah pertama itu sakit, Abu Bakar menyuruh tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Ansor dan Muhajirin serta sahabat lainnya itu untuk bermusyawarah. Lalu mereka menunjuk Umar sebagai khalifah kedua atau pengganti dari Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar menyuruh tokoh-tokoh terkemuka di Arab, yaitu dari kaum Ansor, kaum Muhajirin dan sahabat lainnya untuk bermusyawarah, dan kemudian mereka itu sepakat untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua atau pengganti dari Abu Bakar. Julukannya yaitu Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil itu Umar bin Khattab. Yang terakhir ada meneladani perilaku Umar bin Khattab. Jadi seperti apa sih perilaku Umar bin Khattab yang perlu kita teladani? Yang pertama ada pemberani. Keberanian Umar dalam membela Islam itu menentang kaum kafir Quraisy yang menghalangi jalannya saat berhijrah. Jadi ketika Umar berhijrah, terus ada kafir Quraisy yang yang menghalangi jalannya Umar saat berhijrah, itu dia tidak segan untuk membunuh kafir Quraisy tersebut karena sikap pemberaniannya Umar. Yang kedua adil, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi ada sebuah cerita di mana saat malam-malam Umar bin Khattab itu berjalan di pedesaan, lalu dia mendengar sebuah anak menangis karena kelaparan. Lalu Umar itu membawa makanan dan dikasihkan kepada orang yang kelaparan tersebut. Jadi itu sebuah pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat mementingkan kepentingan rakyat dan sangat adil seperti itu. Yang ketiga, sederhana. Dilihat dari cara berpakaiannya, Umar itu sederhana. Walaupun dia itu seorang khalifah, pemimpin umat Islam zaman dahulu, namun beliau sangat sederhana penampilannya, tidak bermewah-mewahan. Itu pemimpinnya sangat bagus sekali ya. Yang keempat, suka bekerja keras. Umar sangat mementingkan kerja keras dan produktif. Jadi dia itu dengan tubuh yang sangat kekar dan besar, ototnya juga besar, itu dia sangat bekerja keras. Baik dalam membela Islam maupun berdakwah itu beliau sangat bekerja keras. Jadi pemimpin seperti Umar ini sangatlah luar biasa ya. Kalau di zaman sekarang mungkin sulit sekali untuk menemukan pemimpin seperti itu. Ya. Dari sini sudah paham atau bingung? Silakan kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Oke. Agar kalian tidak mengantuk saat ini, coba saya akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati video tersebut dan ditarik kesimpulannya. Nanti salah satu maju ke depan. Oke. Silakan kalian nonton video tersebut. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarah-sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Serta like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Umar bin Khattab
termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin. Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia, yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru. Tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia, perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka, pasukan Muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit, dengan mengejutkan, berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tobari, jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmuk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan Muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun,
Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi Kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesifon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahnya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah, sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab.
Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Setelah kalian nonton video tersebut, silakan siapa yang mau maju untuk menerangkan kesimpulan dari video tersebut. Siapa yang maju? Saya. Ya, silakan maju. Nanti sini. Apa kesimpulannya? Tentang sejarah Umar bin Khattab. Ya, benar. Silakan kembali lagi. Nanti kalian akan saya tanya satu persatu tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti silakan yang tahu tunjuk tangan ya. Oke? Yang pertama, Nugi. Siapa nama ayah Umar bin Khattab? Ayo, siapa? Khattab bin Nufail Quraisy. Terus Intan. Siapa nama ibu dari Umar bin Khattab? Siapa? Hatamah. Selanjutnya Nofri. Dari mana Bani mana Umar berasal? Bani Adi. Fatan. Sebutkan sikap dari perilaku terpuji Umar bin Khattab. Fatan, silakan. Berani, hadir, sederhana. Oke, sudah pada bisa ya. Tadi sudah ditanya satu persatu, sudah pada jawab, dan alhamdulillah jawabannya benar, berarti kalian sudah paham ya. Oke, sudah paham ya. Pada pembelajaran kali ini sudah selesai, dan saya mohon nanti kalian mengerjakan soal-soal di buku LKS halaman 60. Silakan nanti kalian dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Dan saya mohon dengan pembelajaran kita hari ini tentang kisah sahabat Umar bin Khattab, agar kalian itu menerapkan perilaku yang seperti Umar bin Khattab, yaitu adil, pemberani, sederhana, dan pekerja keras. Silakan kalian untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar ada manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan kita bersiap-siap pulang. Mari kita terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dalam perjalanan dan diberikan keberkahan dalam pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, bila kurang jelas, dan bila kurang paham, ada yang nggak paham, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.